Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ayu dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan membacakan profil Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Meski pernah menuai kecaman atas perannya sebagai konseptor di fungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi, jasa besar beliau tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa Orde Baru. Dui fungsi ABRI akhirnya dihapus karena desakan gerakan reformasi tahun 1998. Dui fungsi ABRI dianggap sebagai legalitas tentara untuk campur tangan dengan urusan politik di Indonesia, sehingga memunculkan pemerintah otoriter dan represif. Sejak kecil, Pak Nas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Lulus dari sekolah SMA Paspal pada 1938, beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi kemudian beliau tertarik masuk Akademi Militer. Dalam revolusi kemerdekaan pertama 1946 sampai 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa revolusi kemerdekaan kedua, yaitu 1948 sampai 1949. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan PKI G30S meletus kembali tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Republik Indonesia yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai CEO formator, pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro-PKI. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Namun yang menjadi korbannya adalah putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Letu Pierre Tendan. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Nas selalu menyibukkan diri menulis memor. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memor perjuangan beliau telah beredar. Kelima memornya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, memenuhi panggilan tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memor berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan, Pokok-Pokok Gerilya, TNI 2 jilid, dan Sekitar Perang Kemerdekaan 11 jilid. Jenderal Besar Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 7.30 pada tanggal 9 September tahun 2000. Pada bulan yang sama, ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jenderal yang merupakan salah satu dari 3 jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia ini sedari kecil hidup sederhana, dan beliau tak mewariskan harta pada keluarganya kecuali kekayaan, pengalaman, dan perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Teku Umar, Jakarta tetap tampak kusam hingga kini tak pernah direnovasi.